Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tetap mencintai lingkungan serta budaya tempat kita berasal. Dan pendengar, alam dan budaya ini adalah dua warisan berharga yang menjadi identitas sebuah daerah. Dari alam kita belajar tentang kehidupan, keseimbangan dan rasa syukur. Sementara dari budaya kita belajar tentang nilai, tradisi dan jati diri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di tengah perkembangan zaman saat ini penting bagi generasi muda ya untuk tetap mengenal dan juga mencintai lingkungan serta budaya lokalnya. Salah satu caranya adalah melalui gerakan komunitas yang menghadirkan ruang belajar langsung dari alam dan masyarakat. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan berbincang ya tentang bagaimana belajar dari alam dan budaya ini yang dapat menjadi pengalaman membangun kepedulian, pengetahuan, dan rasa cinta terhadap daerah sendiri. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Wakil Ketua Komunitas Jelajah Tanah Ngada, yakni Kakak Sandra Woli, yang akan berbagi pengalaman dan cerita tentang kegiatan komunitas ini. Kita akan sapa terlebih dahulu Kakak Sandra. Selamat malam Kak Sandra. Selamat malam Kakak. Selamat malam. Iya, apa kabar malam hari ini Kak Sandra? Puji Tuhan, baik Puji sekali Tuhan, Kakak. baik ya. Puji Tuhan jika selalu baik nih. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI ND. Oke, Ya, siap. Gimana di Ngada ini kondisi malam hari ini, cuaca cerah atau di Ngada cuaca cerah, cerah ya? aman. Saat ini posisi di Ngada ya? Saat ini posisinya di Ngada, tapi bukan di Bajawa, sekarang di Riung. Kakak. Oh, di Riung. Oke, baik. Wah, indah sekali itu Riung ya. Iya. Oke, kita sembari ya bincang-bincang santai ya di Komunitas Bicara malam ini nih. Dan Ya. sekali lagi terima kasih Kak Sandra ini sudah bergabung. Dan kabar dari Kak Sandra ini baik. Gimana sekarang kabar dari Komunitas Jelajah Tanah Ngada saat ini Kak? Kegiatannya apa aja ini? Kita awali dulu ini. Oke, Iya. Kak. Mungkin sebelumnya saya mau kenalkan sedikit ya komunitas Jelajah Tanah Ngada ini. Boleh. Oke, komunitas Jelajah Tanah Ngada ini dibentuk 2 tahun yang lalu. Kami membentuk komunitas ini berdasarkan keresahan kami sebenarnya. Karena kami melihat bahwa banyak sekali budaya, cerita lokal, dan juga nilai-nilai kehidupan, khususnya nilai kehidupan di Ngada yang sebenarnya sangat luar biasa, tetapi sudah mulai jarang diperhatikan khususnya oleh generasi muda. Akhirnya berangkat dari keresahan itu, kami pun membentuk komunitas ini Jelajah Tanah Ngada yang berisikan para pelaku pariwisata, yaitu guide, para pemilik hotel, para pemilik homestay, pekerja-pekerja yang ada di resto, pekerja-pekerja di kafe,
para driver pariwisata, para ojek, porter Gunung Inerie, dan juga anak-anak muda yang punya minat yang sama Mhm. untuk mengeksplorasi alam dan budaya di Kabupaten Ngada. Jadi kabar komunitas kami saat ini masih berjalan lancar. Kami Mhm. masih tetap berusaha untuk lebih mendalami lagi keajaiban dan kekayaan budaya alam khususnya di Kabupaten Ngada dan berusaha untuk memperkenalkan kembali budaya dan alam Ngada ini kepada anak-anak muda di sekitar kami agar membangkitkan kembali rasa bangga mereka terhadap budaya dan alam sendiri. Oke, baik Kak Iya, Sandra. Dan ini tadi iya, salah satu berdirinya komunitas jelajah tanah Ngada ini dari keresahan ya. Dari iya, keresahan dari segelintir orang karena budaya dan juga potensi alam yang ada di Ngada itu eh, kurang dikenal ya atau kurang peduli tentang dengan itu ya. Maksudnya begitu tadi ya. eh, bukan kurang dikenal, memang sudah dikenal, tetapi Mm-mm. tidak dipahami itu Oke, sebagai tidak suatu dipahami. esensi yang utuh begitu, Pak. Oke, baik. Hanya bermodalkan, ya apalagi dengan kecanggihan media media sosial sekarang, Mm-mm. anak-anak muda bahkan penikmat pariwisata di luar hanya melihat bahwa oh iya ini ada di Ngada, contohnya seperti Bena, tetapi Mm-mm. mereka kurang paham sebenarnya esensi dari budaya itu sendiri. Oke, baik. Ya, Memang di situ itu tujuannya untuk mendalami sebuah esensi ya dari nilainya ya, begitu ya. Oke, ini ya, menarik sekali nih jika kita bicara mengenai itu. Dan kita di dalam komunitas itu pastinya ada sebuah anggota ya. Tadi disebutkan salah satu anggotanya itu ada dari pramuwisata, pemilik penginapan gitu kan. Dan juga ini ya. dari komunitas saat ini dari komunitas sudah ada berapa anggota ini untuk saat ini sejak berdiri itu. Oke, sejak dibentuk 2 tahun lalu itu saat ini anggota tetap dan aktif itu Mm-mm. sudah ada 15 anggota. Mm-mm. 15 ya, lima ya. belas anggota yang aktif. Oke, 15 anggota aktif ya dan itu pastinya juga memiliki peran masing-masing ya dan tadi kan disebutkan ada beberapa yang dari berbagai bidangnya masing-masing ya. Oke. Iya, Dan itu bagaimana cara berkolaborasinya itu Kak Sandra itu kan? Masing-masing juga iya, ada bidangnya masing-masing ya. iya. Oke, Kak. Jadi karena komunitas ini berbasis wisata lokal, Mm-mm. sebenarnya untuk berkolaborasi antar semua anggota mengajak kerjasama itu tidak sulit. Mm-mm. Karena setiap pekerjaan, setiap bidang yang kami tekuni itu punya keterikatan. Ada juga yang contohnya seperti para guide, biasanya eh, membantu untuk menawarkan membantu menawarkan tamu untuk menginap di para pemilik homestay lokal. Mm-mm. Jadi ada proses pemberdayaan di situ, saling membantu. Begitu juga pemilik kafe atau restoran dan juga para ojek khususnya bagian pariwisata. Jadi kami tidak memiliki kesulitan yang berarti untuk menggabungkan ideologi dan pikiran kami untuk ngada. Mm-mm. Setiap kali kami punya waktu kosong, kami selalu ajak berapapun orang yang aktif saat itu, kegiatan akan tetap jalan, Kak. Mm-mm. Oke. Dan kegiatannya selama ini apa aja nih dari komunitas ini Kak? Oke, Yang sudah ya, 2 tahun berdiri ini kami rutin melakukan eksplorasi, banyak juga hidden gem yang sudah Mm-mm. kami temukan, yang sudah kami petakan jalur trekkingnya. Lalu juga kami di sela-sela eksplorasi alam, kami juga rutin melakukan aksi pembersihan sampah di kampung adat Bena dan kampung adat Bela juga, lalu menggandeng dari pihak kesehatan, contohnya dokter di tahun 2024 terakhir itu kami gandeng dokter untuk melakukan edukasi
cara membersihkan tangan kepada cara membersihkan tangan dan cara menyikat gigi yang baik dan benar untuk anak-anak SD di Kampung Bena, lalu cara memilah sampah, dan juga aksi kami yaitu melakukan reboisasi di Gunung Inerie. Dan aksi-aksi ini rutin kami lakukan tanpa ada proses yang berbelit-belit karena memang berangkat dari kecintaan kami dan masih sejalur dengan profesi yang kami tekuni. Oke. Dan maaf Kak Dito, mungkin untuk ketambahan lagi dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan eksplorasi budaya dan alam ke arah Riung, dan sambil eksplorasi itu kami juga sedang berusaha untuk mengumpulkan dan mencari donatur untuk buku-buku supaya kami bisa dapat buku-buku itu dan kami bantu untuk distribusikan ke sekolah-sekolah yang mungkin akan kami lewati selama eksplorasi kami nanti. Oke, baik. Ini sungguh mulia juga ya. Jadi bukan hanya sebuah eksplorasi, akan tetapi juga Iya, berbagi di tengah-tengah eksplorasi itu. Oke, iya, Kak Sandra, tadi disebutkan ya bahwa dari komunitas Jelajah Ngada itu mencari sebuah hidden game ya bahasanya itu ya. Berarti tempat iya, yang tersembunyi begitu ya. Tadi kan iya, disebutkan juga bahwa membuka jalur gitu ya. iya, Membuat jalur atau membuka jalur itu tadi bahasanya itu. Nah, itu iya, apakah membuka jalur. selama ini ada kegiatan, ada potensi tempat wisata akan tetapi mungkin ya terbengkalai atau di bawah rumput-rumput gitu ya dalam bahasanya ya. Apakah itu dari komunitas Jelajah Ngada juga membuat tempat wisata baru artinya begitu ya? Yang tadinya kan belum bisa disebut tempat wisata begitu. Oke, Mm-mm. oke Kak. Sebenarnya em, yang ingin kami Mm-mm. lakukan adalah mencoba mencari Mm-mm. potensi baru dari Kabupaten Ngada sendiri. Apa yang bisa kami tawarkan kepada para pelaku wisata di suatu tempat Mm-mm. yang belum pernah dilirik baik oleh pemerintah Ngada sendiri maupun oleh komunitas-komunitas lain yang terkait. Oke. Di sini kami tidak membuka jalur dengan cara yang seperti membangun sesuatu, tidak, tapi mempertahankan keasrian jalur tersebut. Mm-mm. Jadi ketika nanti ada teman-teman kami sesama komunitas ataupun teman-teman di luar komunitas kami yang Mm-mm. ingin mengeksplorasi tempat itu, kami bisa bantu tunjukkan, oh iya seperti ini. Karena bagi kami, saat kami sudah bisa mengeksplorasi tempat baru dan membantu mempromosikan tempat itu yang baru kami temukan, di situ ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal yang ada di tempat baru tersebut. Karena saya rasa Kadito Mm-mm. maupun para pendengar juga mungkin sudah tahu kalau di Mm-mm. Ngada yang lebih terkenal itu Kampung Adat Bena, Oke. Riung, 17 Pulau, lalu ada Bukit Avatarnya, Wolobobonya. Mm-mm. Padahal di luar dari itu masih ada tempat lain yang mungkin bisa dicoba untuk Mm-mm. alternatif lainnya. Di situ juga membuka peluang seperti yang saya katakan tadi, Kak, bisa membantu perekonomian masyarakat lokal di sekitar daerah itu. Oke. Baik, ini berarti juga pemberdayaan masyarakat begitu ya. Iya, Oke, Kak. kalau selama ini kita kan di Ngada itu tadi juga disebutkan ada Riung. Kita semua pasti mengetahui lah kalau wisata di Riung, Rumah Adat Bena, kemudian ada Bukit Wolobobo ya, atau apa itu. Iya, Nah, itu betul. salah satunya. Itu kan yang sudah dikenal ya. Kalau Iya. dari wisata-wisata tersebut, apakah sebelumnya itu sudah ada pengelolanya, pengelola tersendiri mungkin dari pemerintah atau dari pihak-pihak swasta atau mungkin dari Oh, pemberdayaan desa gitu? oke, untuk Kampung Bena, untuk beberapa destinasi wisata yang Kakak sebutkan tadi itu sudah Mhm. diberdayakan oleh pemerintah berkolaborasi Oke. dengan desa dan Mhm. juga pihak-pihak yang terkait ya seperti dinas pariwisata. Jadi memang sudah ada pengelolanya, Kakak. Oke, sudah ada pengelolanya tersendiri begitu ya. Iya, Jadi kalau dari komunitas Jelajah Ngada itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa membuka jalan itu artinya mencari dulu ya.
mencari Iya, tempat wisata saja begitu konsepnya ya? iya Kak. Oke, mencari kemudian tetap berkolaborasi kepada pihak manapun begitu? Iya, Kak. Jadi Oke, mhm, kami tidak berjalan sendiri. Kami tetap menggandeng pihak-pihak mhm, yang punya istilahnya punya kuasa lebih untuk mengelola wisata tersebut. Jadi mhm di mhm. samping kami membantu mencari tempat wisata baru, kami juga akan tetap melaporkan temuan kami ke pihak terkait. Contohnya seperti Dinas Pariwisata atau Dinas Kehutanan dan juga warga desa tentunya, Mhm. Kak. Oke, baik. Ini memang salah satu dari stakeholder ya ini Kakak ini dalam pengembangan wisata Ngada ini. Mungkin nanti ke depannya bisa ada ratusan tempat wisata ini. Nah, ini berangkatnya dari komunitas jelajah Ngada ini berarti ya, gitu ya kesimpulan ya. Amin, Kak. Oke, oke Kak Sandra. Tadi bahwa jelajah alam itu tidak hanya jelajah mengelilingi Ngada saja, akan tetapi ada cari donatur ya, begitu bahasanya. Mungkin Iya, Kak. bisa disampaikan ini, ada pendengar Pro 1 juga yang mungkin ingin memberikan donasi, atau siapa saja nanti yang mendengarkan siaran ini, baik nanti di kanal manapun, mungkin bisa disampaikan jika ingin memberikan donasi itu dalam bentuk apa dan kemana. Mungkin ada narah hubung kepada komunitas jelajah Ngada, bisa disampaikan juga, Kak Sandra? Oh, oke Mm-mm, oke, Kak. Terima kasih banyak untuk kesempatan baiknya. mm-mm, Mmm, saya mewakili komunitas jelajah Tanah Ngada saat ini punya banyak sekali kegiatan dan, agenda yang ingin dijalankan ke depan. mm-mm, Salah satunya adalah dalam waktu dekat kami akan melakukan kunjungan ke Riung. Kami akan mengeksplor bagian utara Riung agar, kunjungan wisata tidak hanya terpusat di mm-mm, daerah Kota Bajawa maupun di pinggiran Kota Bajawa ke selatan, tetapi juga bisa berdampak hingga ke masyarakat di utara Ngada. Nah, sambil melakukan eksplorasi ini, kami juga akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dasar, yang di mana ada beberapa sekolah yang kami sudah petakan, berangkat juga dari cerita dari beberapa guru dan masyarakat di sana mm-mm, bahwa beberapa sekolah ini masih kekurangan perpustakaan. Kami dengan berbesar hati meminta kesediaan untuk para pendengar semuanya, mm-mm, jika punya buku bekas ataupun buku yang masih layak dibaca atau mungkin punya koneksi untuk para donatur yang mungkin punya link untuk memberikan kami buku ataupun alat tulis, kami akan sangat mengapresiasi hal-hal seperti itu. Kami akan ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk donasinya sendiri bisa diantar langsung ke Bajawa. Markas mm-mm, kami itu ada di Tanah Lodu. Di Tanah Lodu di situ ada bisa mm-mm. hubungi saja saya Sandra ataupun Ketua Jelajah Tanah Ngada Kakak Kris Alexander Ratu yang saat ini kebetulan tidak hadir. Nanti Mm-mm, mungkin saya akan sampaikan juga nomornya ke Kadito kalau boleh. mm-mm. Um, Kami butuh untuk saat ini ya buku dan alat tulis seadanya, tapi jika ada donatur yang ingin memberikan kami dalam bentuk berupa uang, Mhm, kami juga berterima kasih banyak. Nanti kami akan lampirkan juga rekening pribadi komunitas jelajah Tanah Ngada, dan di mhm. situ kami setiap minggunya akan melakukan update apa saja yang sudah kami lakukan di sosial media, karena saat ini saya dan beberapa anggota komunitas juga cukup aktif di sosial media untuk mengkampanyekan apa saja yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi Mhm. untuk para donatur semua yang ingin menyumbang tidak perlu ragu karena Mhm. semuanya akan transparan. Itu Oke, saja, Kak. oke. Artinya di komunitas jelajah Ngada juga ada medsosnya ya? Mungkin bisa dihubungi melalui medsos juga begitu, Kak, ya? Iya, iya, Kak. Nama medsosnya apa? Bisa disampaikan juga? Untuk nama medsosnya saat ini Mhm. sementara dibentuk, Kak, tapi nanti nama medsosnya itu Jelajah Tanah Ngada, Kak. Facebook maupun Instagram dan untuk ke depan mungkin kami akan bikin YouTube juga, Kak. Mhm. Podcast. Seperti podcast sederhana ngobrol di rumah untuk
kami memanggil narasumber-narasumber dari kampung-kampung untuk menceritakan bagaimana budaya Ngada seperti itu, dan itu juga sebagai arsip sebenarnya untuk kami. Nanti untuk media sosialnya nanti baru saya share ya Kak. Untuk Facebook namanya Jelajah Tanah Ngada Kak. Jelajah Tanah Ngada. Oke, baik. Ya. Siap, ini nanti untuk pendengar semua ya yang ingin berdonasi, mungkin ingin berhubung kepada Jelajah Tanah Ngada bisa langsung ke sosmednya Jelajah Tanah Ngada. Dan juga pendengar yang ingin bergabung di obrolan kita malam ini juga bisa ya, bisa melalui line telepon di 082144511957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note-nya di 0821 38788786. Dan kami menanti Anda pendengar semua untuk ikut dalam obrolan kami, juga bisa bertanya, beropini, ataupun ingin kirim-kirim salam saja juga bolehlah kepada narasumber ataupun kepada teman-teman Jelajah Ngada. Oke, baik Kak Sandra. Kita lanjut ngobrol-ngobrol kita ya. Kita tetap santai saja karena kita sudah di malam hari nih. Oke. Oke. Oke, kita jika berbicara mengenai komunitas Jelajah Tanah Ngada ini, itu mengapa tadi kan disebutkan ini sebuah keresahan tidak dapat, anak-anak muda sekarang itu tidak dapat mendalami sebuah esensinya gitu. Mengapa Iya, alam Kak. dan budaya ini menjadi dasarnya? Kenapa tidak hal-hal lain? Karena hal lain juga kan bisa didalami secara esensi begitu. Di luar alam dan budaya, semisal begitu. Apa sebenarnya ini yang mendorong alam dan budaya Oke. ini? Oke, baik silakan Kak Sandra. Oke, Kak Mm-mm, Dito. Sebenarnya kalau dari mm-mm, komunitas Jelajah Tanah Ngada sendiri, jawabannya simpel saja, Kak. mm-mm. Karena budaya dan alam itu identitas Flores. Itu Oke. identitas kita. Saat alam memberikan kita keindahan, budaya itu hadir. Dia memberikan makna dan cerita Mm-mm, dari alam itu sendiri. Jadi kenapa alam dan budaya? Ya karena itulah identitas Flores. Flores akan lebih dikenal karena alam dan budayanya, Kak. mm-mm. Oke, baik. Itu jawabannya ya. Dan ini menarik sekali nih. Jawaban yang sederhana dan ini sangat bernilai nih. Iya, karena memang ya betul sekali. Memang kita dianugerahi ya sebuah alam, kekayaan alam dan budaya yang melimpah begitu Iya, di Flores ini. Karena Flores iya. itu kan nusa bunga ya gitu ya. Memang harus indah itu, flower gitu. Oke, baik. Oke, baik untuk Kak Sandra ya, dari perjalanan alam nih, pastinya dalam setiap perjalanan atau kegiatan jelajah ya. Sesuai namanya nih, jelajah ngada nih. Sebenarnya kalau pas di perjalanan jelajah alam itu pelajaran apa sih? Atau ada nilai-nilai tersendiri yang bisa didapatkan dari alam begitu Kak Sandra? Oke, Kak. Mm-mm, Em, saya rasa mungkin yang paling umum yang bisa didapatkan oleh setiap orang tanpa terkecuali, walaupun bukan bagian dari komunitas Jelajah Tanah Ngada, adalah mm-mm. eh, rasa tenang ya kalau kita ke alam. Tapi Oke. kalau bagi jelajah Tanah Ngada sendiri, saat kami mengeksplorasi alam, Mm-mm, makna bagi kami itu bukan sekedar melihat tempat baru, mm-mm. tetapi juga kami belajar memahami kehidupan lewat alam, Kak. Oke, gitu ya. Begitu, Kak. Memaknai kehidupan lewat alam dan pastinya menambah rasa syukur begitu ya. Iya, Kak. Oke, Betul baik. sekali. Oke, itu tadi salah satu pelajaran yang bisa diambil ya, nilai ya, yang bisa diambil dari alam. Oke, Betul jika sekali, Kak. kita di komunitas Jelajah Ngada itu bukan hanya alam, salah satunya ada budaya juga. Dan jika Iya, kita mengenalkan tadi di awal juga menyebutkan ya, mendalamkan sebuah esensi atau mengenalkan budaya Ngada itu lebih dalam. Dan dari komunitas sendiri apa yang sudah dilakukan ya, upaya untuk supaya esensi itu bisa terdapat di generasi muda. Sebuah kegiatan atau bagaimana, itu apa yang sudah dilakukan? oke. Yang sudah kami lakukan, salah Mm-mm, satunya adalah setiap kali ada event budaya, mm-mm, kami berusaha untuk menggandeng, salah satunya menggandeng anak-anak muda yang ada di keluarga kami untuk, "Ayo
kita ikut ke sana, ayo kita saksikan acara ini. Contohnya seperti acara tinju adat atau sagi yang saat ini sedang berlangsung ya Kak di SOA. Jadi untuk para pendengar mungkin yang saat ini sedang mendengar, kalau mau nonton acara tinju adat bisa datang sekarang ke SOA karena sekarang lagi banyak diadakan acara tinju adat di setiap kampung di SOA, di setiap dusun di SOA. Jadi salah satu hal sederhana yang kami lakukan adalah kami berusaha mengajak, contohnya mengajak keluarga kami untuk ayo kita saksikan acara tinju adat. Di samping itu bukan hanya menyaksikan saja Kakak, tapi kami juga berusaha menjelaskan kenapa tinju adat ini bisa terjadi, bisa dilaksanakan, alasannya apa, lalu makna di balik kostum, di balik kata-kata. Kami berusaha jelaskan kepada sanak keluarga ataupun teman-teman kami yang tidak pernah mengikuti atau menonton sebelumnya. Di situ supaya mereka ada informasi bahwa, oh iya ternyata di Ngada ada seperti ini, ada acara seperti ini. Dan untuk itu juga Kakak, karena anggota komunitas ini juga adalah, anggota komunitas ini juga salah satunya adalah para guide, di sini juga sangat bagus karena pada saat ada kegiatan atau event budaya yang dilakukan, kami juga bisa mengenalkan secara langsung kepada wisatawan yang berkunjung. Jadi ada efek timbal balik di situ, bukan hanya untuk anak muda di sekeliling kami yang belum paham, tapi juga ada nilai lebih kepada wisatawan yang berkunjung yang tidak hanya melihat, tetapi juga membawa pulang ke tempat asal mereka sebuah cerita dari Flores, khususnya dari Ngada. Jadi untuk saat ini kegiatan yang kami lakukan untuk mengenalkan budaya baru sebatas itu saja Kakak. Tetapi untuk ke depan, jika semakin baik, semakin lancar, tidak bertabrakan juga dengan waktu karena seperti yang tadi saya bilang anggota komunitas ini punya pekerjaan juga. Kami akan membuat kalender event khusus event khusus kebudayaan di Kabupaten Ngada, jadi semuanya bisa terpetakan dengan baik. Cara kami untuk menyampaikan acara yang akan terjadi juga lebih teratur. Itu seperti itu cara-cara sederhana yang kami lakukan saat ini sih Kak. Oke, baik. Ini salah satu cara sederhana ya, Iya supaya Kak. terus bisa mendampingi alam dan budaya yang ada ini. Bahasanya begitu ya. Iya Kak. Oke, baik Kak Sandra. Oke, tadi salah satu budaya itu sudah dikenalkan, salah satunya berawal dari keluarga ya untuk diajak terlebih dahulu. Dan saat ini Iya. apakah masyarakat lokal ini juga dilibatkan ya dalam setiap kegiatan dari komunitas misalnya, kegiatan apapun gitu? Iya, Kak. Kami berusaha melibatkan masyarakat lokal. Salah satunya itu seperti yang saya sebutkan tadi, tinju adat, dan juga kemarin kami baru saja selesai melakukan reboisasi penghijauan di Gunung Inerie. Itu Oke. juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Gunung Inerie, Kak. Oke, siap. Dan dari usia itu rentang berapa tahun itu yang bergabung itu kalau masyarakat itu mungkin dari usia apakah anak muda atau mungkin sudah 50 tahun ke atas juga ada yang bergabung? Atau semua usia nih bisa dikategorikan nih? Dari untuk rentang usia itu dari anak muda dari 20 tahun sampai dengan orang tua, Kak, sampai 50 tahun itu Ada seperti semua? ada aware sekarang, Kak. Oh, Jadi oke. mereka ikut mudah sekali untuk ikut bergabung, mungkin karena sudah mulai merasakan dampaknya Oke. dari komunitas kami ini, salah satunya juga mungkin karena mereka melihat bahwa, oh iya, ini bagus untuk lingkungan mereka sendiri. Berarti artinya Begitu. semua generasi ya? Itu sudah. Iya, Kak. Nanti kalau untuk bicara mengenai generasi ini, apakah generasi muda juga memiliki respon yang baik juga dalam arti aware gitu, peduli gitu? Untuk saat ini, kalau boleh jujur belum belum seperti yang kami harapkan sih, Kak. Karena
seperti seperti yang tadi saya sebutkan, masih banyak anak muda yang belum terlalu aware karena mereka melihat mungkin ini bukan bagian dari minat mereka. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri untuk kami untuk membantu berusaha untuk mengedukasi mereka untuk ayo kita belajar memilah sampah, hal-hal sederhana seperti itu, atau ikut reboisasi, ataupun untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin untuk saat ini hanya lebih cepat ditanggapi oleh anak muda yang punya minat yang sama, yaitu alam. Itu lebih mudah untuk diajak bekerja sama dan berkolaborasi. Tapi kalau untuk anak muda lain yang hanya ikut-ikutan dalam tanda kutip, masih agak sulit ya Kak buat kami untuk mengajak mereka untuk berkolaborasi. Oke. Jadi itu ya, ini menjadi salah satu tantangan ya dari Betul komunitas juga ya. Kak. Dan ini jika generasi terus berlanjut, ini juga tantangannya semakin berat artinya. Generasi yang muda itu Itu kan juga ya. akan menjadi generasi selanjutnya begitu. Oke, ini salah satu tantangannya. Jika kita bicara sebuah tantangan dari sebuah komunitas, apa tantangan terbesar dalam menjalankan komunitas berbasis alam dan budaya ini, Kak? Tantangan terbesar, Mm-mm. tantangan terbesar itu untuk saat ini Mm-mm. adalah kami sulit untuk mengajak kerjasama karena kami berusaha tujuannya ke anak muda, ke generasi muda, Mm-mm. agak cukup sulit ya Kak untuk mengajak mereka kerjasama. Tapi tantangan ini bagi kami melihat ini bukan sebagai penghalang sebenarnya untuk kami, tapi justru memacu kami karena ada Oke. faktor pendukung, Mm-mm. yaitu keterlibatan orang tua. Di Oke. sini kami melihat ini Mm-mm. sebagai salah satu peluang juga karena mungkin lewat peran orang tua, anak-anak muda akan lebih ikut tergerak. Karena mungkin mereka melihat kami seperti, ini hanya komunitas, ini orang asing yang tidak saya kenal, tetapi lewat tutur kata orang tua mereka yang ikut terlibat, mungkin akan efeknya lebih kena untuk anak-anak muda yang lain. Jadi tantangan terbesar saat ini, ya itu tadi masih soal sebatas kami berusaha untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan anak-anak muda, Mm-mm. dan juga tantangan berikutnya itu berkaitan dengan dana sih Kakak, seperti yang kami bilang, karena pengadaan, contohnya saja pengadaan untuk bibit penghijauan reboisasi saat ini kami masih mengambil dari kebun kami sendiri. Jadi apalagi kan dengan struktur tanah di tiap-tiap wilayah itu kan beda-beda. Jadi mungkin Mm-mm. ada beberapa pohon yang lebih cocok dengan tanah dengan kondisi seperti ini. Jadi mungkin kami butuhkan lebih banyak seperti itu sih, bibit-bibit pohon baru. Lalu juga buku sih, itu saja sih tantangan terbesar kami saat ini. Oke, baik. Itu tantangan ya, salah satu tantangan. Bukan salah satu nih, ada beberapa tantangan ya. Apakah Beberapa ini tantangan, beberapa tantangan ya? iya ada beberapa tantangan, tapi kalau Kak Mm-mm. Dito tanya yang terbesar, mungkin karena kami baru mulai merintis, kami belum menemukan sesuatu yang cukup jadi Heeh. concernnya kami saat ini. Oke, baik. Dan Iya. ini dari sebuah tantangan itu nanti semoga bisa apa ya bahasanya itu diringankan gitu ya. Mungkin bukan menjadi tantangan lagi begitu, menghilangkan tantangan. Salah Itu satunya sudah tadi sesuai terlalu. dengan tujuan ya gitu. Semoga nanti ke depannya gitu. Oke, jika berbicara tentang pengalaman di dalam komunitas ya atau selama perjalanan ini, yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung itu kalau dari kakak apa kira-kira? Pengalaman yang paling Mm-mm. berkesan itu sebenarnya kebersamaan sih Kak. Soalnya kami kan Oke. jarang bisa berkumpul bersama-sama. Jadi sekalinya kami Mm-mm. dapat waktu bersama dan kumpul, akhirnya kami melakukan, ya sudah, ayo hari ini kita mau explore sini.
Jadi di situ tuh ada rasa kebersamaan dan saat itu juga kami banyak sekali sharing pengalaman, sharing cerita dari Mhm, para orang tua karena anggota komunitas kami ini mhm. punya range umur yang beda-beda. Tidak semuanya berumur 20-an, ada yang sudah di atas 40-an, jadi otomatis pengalaman mereka soal budaya dan cerita soal ngada jauh lebih Mhm. banyak ketimbang kami yang masih di kisaran umur 20 sampai dengan 30 tahun. Dan di saat itulah pengalaman paling berkesan kami, yaitu bisa saling sharing cerita dan berbagi ilmu. Itu sih, Kak. Oke. Saling berbagi itu paling berkesan ya, yang jadi kunci Iya, Kak. utama yakni kebersamaan. Oke, kebersamaan ini memang di mana saja itu menjadi salah satu pasti pengalaman yang berkesan ya, dan ini menjadi salah satu kunci kekuatan sebuah komunitas ini, kebersamaan. Betul sekali, Oke, Kakak. Karena heeh, kalau kami tidak bersama-sama, ini komunitas tidak akan mhm, berjalan betul, sampai iya. saat ini. Oke Kak Sandra, ini menarik sekali nih dari komunitas Jelajah Ngada ini. Mungkin nanti ke depannya kita bisa terlibat sama-sama nih, mungkin baik langsung maupun tidak langsung ya, untuk bersama Jelajah Ngada ya, komunitas Jelajah Ngada nih. Jelajah Tanah Ngada, mohon maaf. Jelajah Tanah Ngada. Wah, siap sekali Kakak kalau RRIND akan bergabung bersama dengan Jelajah Tanah Ngada. Bukan hanya mengeksplor Ngada, tapi mungkin kami bisa merambah lagi keluar Ngada. Kenapa tidak, Kak? Oh siap, jadi nanti namanya Iya. bukan Jelajah Tanah Ngada lagi ya, Jelajah Tanah Flores begitu ya. Dari tidak, Kak, mungkin nanti jadi, tagline-nya tetap nama komunitasnya tetap Jelajah Tanah Ngada, tapi tagline-nya dari Ngada untuk Flores. Oh, mantap dari Ngada untuk Flores ya. Oke, menarik. Mungkin nanti kapan nanti kita ada sesi dialog kita bisa sama-sama ya dari berbagai pihak yang ada di Ngada karena beberapa waktu lalu kami di Pro 1 ini juga ngobrol-ngobrol bersama ada HPI Ngada juga, kemudian ada komunitas-komunitas lain lah. Ada Jakarta gitu semua. Itu nanti kita bisa sama-sama itu, Kak Oh iya, Sandra. Kak. Oh Iya. iya, Kak, tambahan juga untuk Hmm. komunitas yang tadi Kakak sebutkan, komunitas Jagatnata, komunitas HP Ngada. Kami di sini bukan seperti, rival, tapi Hmm. kami bekerja sama termasuk dengan Hmm. Hmm. Jagatnata, termasuk dengan HP Ngada, itu seperti mitra. Iya. Jadi apa yang Hmm. kami tahu, kami berbagi dengan Betul komunitas sekali. Jagatnata dan juga HPI. Jadi memang yang seperti Kak Dito tanyakan tadi, tantangan terbesarnya itu tidak bisa saya paparkan secara detail karena memang kami punya mitra yang membantu. Jadi ya Iya. untuk Semua bisa terisi sejauh ya, ini sama-sama saling seperti ngisi. itu. Oke Kak Sandra, nanti kapan itu kita bisa ngobrol bersama itu? Dari Boleh, semua Kak. sudut pandang ini. Lebih menarik sekali nih, karena kemarin wah saya dari Ngada, mendengar suara dari Ngada nih maksudnya ya. Itu wah menarik-menarik semua dari pariwisata, alamnya. Nah ini nanti semua dijadikan satu kita ngobrol bersama ini Kak Sandra. Oke, Kak Oke, Sandra, siap, Kak. dari yang kita obrolin tadi itu, dari sebuah tantangan, permasalahan semua. Sebenarnya harapan besar dari Kak Sandra terhadap pelestarian alam dan budaya di Ngada ke depannya itu apa, Kak Sandra? Oke, Kak. Mhm. Ini pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu dari tadi ya, Kak. Oh, paling ditunggu-tunggu ya? Iya, paling ditunggu-tunggu. Mhm. Oke. Akhirnya, oke, Mhm. Kak, ini harapan kami ini adalah ini hasil unek-unek dari semua anggota komunitas jelajah Tanah Ngada yang eh, Mhm. mempercayakan ini kepada saya untuk menyampaikan. Yang paling pertama, harapan saya yang pertama untuk pemerintah Kabupaten Ngada. Oke. Di sini kami berharap ada lebih banyak dukungan dan juga ruang bagi komunitas lokal. Mhm. Dukungan yang seperti apa? Salah satunya adalah ketika kami mengajak kolaborasi, semoga lebih cepat untuk direspon dan ditanggapi. Karena melalui komunitas kami seperti Jelajah Tanah Ngada, Jagat Mhm. Nata, maupun HP Ngada, kami ini bisa dikatakan garda Mhm. terdepan. Sebagai Oke. garda terdepan bagi keberlangsungan pariwisata yang berkelanjutan Mhm. dan juga tetap mempunyai nilai edukatif. Jadi Mhm. kami berharap lebih banyak dukungan.
Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, harapan kami untuk generasi muda Ngada, kami saat ini hanya bisa menyampaikan, mari, ayo kita kenali daerah kita sendiri sebelum semuanya hanya tinggal cerita. Oke. Belum terlambat untuk memulai semuanya dan kembali ke alam. Lalu berikutnya harapan untuk daerah sendiri, semoga dengan adanya perkembangan yang semakin masif, kemajuan teknologi yang semakin masif, kami berharap kita bisa tetap berjalan bersama budaya, bersama lingkungan, dan juga bersama masyarakat lokal. Itu saja sih, Kak, yang bisa kami sampaikan saat ini, Kak. Oke, itu harapannya ya. Oke. Iya, Kak. Dan jika kita berbicara mengenai mencintai alam dan budaya di daerah sendiri, di daerah kita sendiri nih. Bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat luas ini untuk mencintai alam dan budaya di daerahnya masing-masing? Ini pesan dari Kak Sandra nih, kira-kira apa nih kira-kira? Bisa disampaikan untuk semua pendengar di seluruh lapisan masyarakat ini. Silakan, Kak. Oke, Kak, terima kasih. Pesan yang bisa saya sampaikan, yang paling sederhana pertama untuk menjaga alam, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ayo mari kita jaga kebersihan lingkungan rumah kita, jaga lingkungan tempat tinggal kita, maupun tempat yang kita kunjungi, sekalipun itu bukan daerah kita. Mari kita tahan dan kontrol tangan kita untuk tidak membuang sampah. Dan semoga saja yang mendengar ini juga ada anak-anak muda yang hobi naik gunung. Pesan dari saya sendiri sebagai guide Gunung Inerie, ayolah anak-anak muda, kita boleh mendaki, kita boleh posting foto pendakian kita di media sosial, di Instagram untuk meraih followers banyak-banyaknya, silahkan, itu hak kalian. Tapi mari saat kita naik dan turun, jangan lupa sampahmu sendiri. Yang itu pertama sih, Kak, untuk alam. Lalu yang kedua untuk budaya. Hal sederhana yang bisa dilakukan salah satunya adalah reba, menghadiri reba. Untuk anak-anak muda yang kebetulan saat ini mungkin berada di luar Ngada karena merantau ataupun karena sudah menetap di luar perantauan, ayo sesekali pulang kembali ke Ngada. Mari kita sama-sama merayakan reba kembali. Ajak anak keluarga, sanak saudara yang sudah lama tinggal di perantauan, ayo kembali ke Ngada. Kita sama-sama merayakan reba bersama sanak keluarga tercinta. Karena dari momen reba itu, Kak Dito, kita akan belajar banyak hal, khususnya untuk anak Ngada, mulai dari tarian jai, mulai dari kata-kata pantun yang berisi tentang nasihat orang tua. Jadi untuk budaya, saya dengan rendah hati mau minta untuk semua, saya punya teman-teman yang berada di perantauan, kalau punya waktu, ayo kita pulang kembali ke Ngada untuk mengikuti reba setiap tahunnya. Oke, baik. Ada lagi untuk tambahannya? Mungkin ada pesan lagi? Untuk tambahannya, saya rasa sudah. Mungkin penutupnya, mungkin saya mau tambahkan sedikit bahwa kemajuan teknologi dengan masifnya teknologi saat ini akan lebih bermakna kalau kita semua bisa berkembang tanpa kehilangan identitas. Itu saja, Kak. Oke, itu pesan-pesannya. Oke, dan ini terakhir dari saya. Ini kita sebelum penutup, karena nggak kerasa juga nih, kita sudah di penghujung waktu ya, Kak Sandra ya. Iya, Di obrolan kita sudah hampir 1 jam ini ya, kurang lebih 45 menit ya kita sudah bersama nih. Oke, dan ini terakhir nih, karena kita tadi Kak Sandra menyampaikan bahwa generasi muda itu masih kurang ya terhadap kepedulian terhadap budaya, maksudnya identitas budaya dan juga lingkungan tempat mereka berasal nih, khususnya di Ngada ataupun dimanapun. Dan pesan Kak Sandra untuk generasi muda agar selalu bangga dan tetap bangga dengan identitas budaya dan lingkungan itu apa pesannya? Ini terakhir dari saya untuk melemparkan pertanyaan ke Kak Sandra nih. Silakan Kak Sandra.
Terakhir, Mm-mm. dari komunitas Jelajah Tanah Ngada, kami berharap Mm-mm. semakin banyak anak muda yang bangga menjadi bagian dari daerahnya sendiri. Entah itu dari Ngada, entah itu dari Ende. Mm-mm. Kami berharap semua semakin banyak anak muda yang bangga menjadi bagian daerah-daerah sendiri. Kami juga berharap anak muda itu sebagai tonggak untuk menjaga budaya lokal tetap hidup, lingkungan tetap terjaga, dan juga menjadi bagian penting dari perkembangan daerah. Oke. Karena bagaimanapun, jika kita berkembang tapi meninggalkan identitas, itu tidak bisa dikatakan kemajuan. Karena kita akan tetap berkembang dan maju, Mm-mm. tapi kehilangan akar. Itu saja sih, Kak, dari saya. Oke, baik Kak Sandra, ini menarik sekali ya dan banyak pesan-pesan nih yang disampaikan oleh Kak Sandra nih. Semoga nanti alam dan budaya kita ini semakin bisa dirasakan ya oleh semua generasi dan kalangan dan juga semua generasi yang akan datang nih. Karena generasi itu terus beregenerasi ya. Dan ini terima kasih banyak untuk Kak Sandra di malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Oke, Kak Sandra, ada tambahan Iya, lagi mungkin ini di terakhir? Tidak ada? Mungkin tidak, ada yang Kak. ingin Kayaknya disampaikan ketinggalan? Sudah semua ya? saya ucapkan terima kasih banyak, Kak, untuk Oke. RRI ND yang Mm-mm. sudah memberikan ruang diskusi bagi kami jelajah Mm-mm. komunitas jelajah Tanah Ngada. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih kembali dan salam hangat dari RRI ND untuk teman-teman jelajah Tanah Ngada, Kak Sandra. Oke, Siap, Kak. ya Terima sekali lagi kasih. terima kasih banyak untuk Kak Sandra sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Oke, baik Iya. pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tak terasa ya kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara malam ini telah sampai di penghujung waktu. Dan dari obrolan bersama Kak Sandra Woli, kita belajar bahwa alam dan budaya ini menyimpan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, kebersamaan, dan identitas diri sebagai masyarakat daerah. Komunitas Jelajah Tanah Ngada menunjukkan bahwa belajar tidak selalu harus di ruang kelas. Alam, tradisi, dan kehidupan masyarakat juga dapat menjadi ruang belajar yang membentuk kepedulian dan rasa cinta terhadap daerah sendiri. Semoga semangat yang dibagikan malam ini dapat menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan bangga terhadap budaya lokal. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakak Sandra Woli dari Jelajah Tanah Ngada atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.